Halo teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbagi cara membuat bunga bougainville kita ini berbunga kembali dengan lebat setelah bunga yang lama gugur. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi caranya. Tetapi untuk pemangkasan pada bunga ini nanti saya akan bawa ke tempat yang teduh terlebih dahulu. Karena di sini cuacanya sangat panas, sehingga kalau backgroundnya putih, cuacanya panas, nanti gambarnya kurang sempurna. Jadi nanti akan saya bawa ke tempat yang teduh terlebih dahulu. Nah, ini bunga yang akan saya pangkas. Bunga bougainville ini sudah selesai berbunga. Tapi untuk jenis bunga bougainville yang ini, dia setelah bunganya tua tidak gugur sendiri. Jadi kalau kita biarkan seperti ini nanti terlihat batang bunga bougainville kita ini terlihat kurang enak. Bandingkan dengan yang ini, bunga bougainville yang ini sudah selesai berbunga tetapi bunganya bisa gugur sendiri. Nah, kalau yang ini bunganya harus kita bantu dengan buang manual atau kita pangkas secara manual supaya tampilan bunga bougainville kita ini terlihat selalu rapi. Jadi ini nanti akan saya pangkas atau saya potong ranting-rantingnya bekas tumbuh bunga supaya nanti tumbuh eh, tunas-tunas kembali atau pucuk kembali, dan pada periode berikutnya dia akan berbunga kembali. Nah, seperti ini karena dulu ujung dari rantingnya saya potong, sehingga saat bunganya sudah gugur dia akan tumbuh tunas-tunas kecil seperti ini. Nah, biasanya seperti ini tidak lama kemudian akan tumbuh kembali calon-calon bunga. Tetapi untuk video kali ini saya akan melakukan pemangkasan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya bawa ke tempat yang teduh. Sekarang saatnya untuk melakukan pemangkasan. Nah, untuk pemangkasannya kita potong beberapa ruas. Jika masih batang bunga bougainville kita masih kecil seperti ini, kita bisa memotongnya di bawah tempat ranting ini mengeluarkan bunga yang lama. Jadi kita potongnya di bawah tempat berbunganya, atau bisa juga dari pangkal dari awal cabang lama. Nah, kita pangkas saja seperti ini. Semuanya jangan ada yang tertinggal, ranting bekas bunganya kita pangkas semuanya supaya nanti tumbuh tunas kembali dan juga bisa mengeluarkan bunga. Nah, sekalian kita menyeleksi mana ranting yang akan kita pelihara kembali dan mana ranting yang akan kita buang supaya pada berikutnya bunga bougainville kita ini sudah tampil lebih menarik lagi atau lebih cantik lagi. Nah, seperti ini kita pangkas, kita potong saja, jangan eman-eman. Eman-eman itu apa namanya? Jangan sayang-sayang untuk memotong. Kita potong saja ranting dari bunga bougainville ini, karena nantinya juga akan tumbuh tunas kembali. Jadi teman-teman jangan merasa sayang atau merasa ragu-ragu untuk memangkasnya. Nah, untuk mempermudah pertumbuhan tunas pada bunga bougainville ini, setelah kita pangkas lalu kita beri pupuk. Ini setelah selesai pemangkasan kita berikan pupuk. Nah, kalau yang saya gunakan ini pupuknya jenis yang ini. Kalau di sini namanya NPK Mutiara. Nah, kita berikan sedikit saja, kira-kira segini.
Tetapi untuk di teman-teman misalnya tidak ada pupuk yang seperti ini, bisa menggunakan pupuk yang lain, disesuaikan dengan pupuk yang tersedia di pasaran di daerah teman masing-masing. Nanti setelah kita beri pupuk seperti ini, kita siram dan kemudian kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, sekarang saya akan melakukan perawatan pada bunga yang ini. Nah, bunga yang ini dulu awalnya saya konsep batang di bawahnya 3, kemudian di tengah menjadi 1. Nah, seperti ini saya ikat jadi 1. Ini batangnya awalnya 3 batang, kemudian tengah 1, kemudian rencananya dulu di atasnya akan saya jalin seperti ini. Jalin itu apa namanya, di kelabang, di kelabang lagi, apa namanya, pokoknya di untel-untel seperti ini. Tetapi karena waktu itu apa namanya, sedang sibuk, sehingga saya biarkan terlebih dahulu, dan bunga ini sampai tumbuh bunga belum sempat saya lakukan untuk melakukan apa namanya, sesuai rencana, yaitu dijalin ataupun dianyam. Jadi untuk saat ini saya akan potong lagi untuk pucuknya, supaya nanti tampilnya tidak terlalu panjang menjolor panjang apa namanya, tidak terlalu panjang untuk setiap rantingnya. Jadi saat bunga ini sudah umur bertahun-tahun, bunganya ini masih tetap kecil seperti ini. Tetapi kalau kita mangkasnya terlalu panjang atau kita biarkan panjang setiap rantingnya, nantinya bunga kita ini saat sudah umur tahunan atau sudah lebih dari 2 tahun nanti akan terlihat sangat besar. Maksudnya bukan besar batangnya, tapi apa namanya, sudah terlihat sangat tinggi. Jadi kita pangkasnya sekarang ini, kita bentuk supaya bunga kita ini terlihat selalu apa namanya, selalu kecil tetapi tetap terus berbunga. Sebetulnya untuk pemangkasan bunga bougainville seperti ini, kita lakukan pemangkasannya sebelum tumbuh tunas-tunas kecil seperti ini. Nah, sebaiknya kita melakukan pemangkasan pada saat bunganya mulai berguguran. Kira-kira satu dahan gugur ada 15 daun, 15 bunga maksudnya. Nah, itu sudah bisa kita lakukan pemangkasan, supaya nanti saat tumbuh tunas seperti ini, bunga bougainville kita ini langsung akan mengeluarkan calon-calon bunga lagi. Nah, setelah seperti ini, kita nanti letakkan bunga bougainville ini di tempat yang terkena sinar matahari, supaya nanti bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna. Nah, kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari seperti ini, lalu kita siram 1 kali, kemudian kita biarkan, jangan disiram untuk 3 hari ke depan, supaya pupuk yang kita berikan tadi bisa terserap sempurna oleh bunga yang baru kita pangkas tersebut. Untuk yang bunga ini akan saya pangkas pada berikutnya, atau saya pangkas tapi tidak saya dokumentasikan, karena mengingat nanti durasinya terlalu lama. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.